kapasitas yang ada di BMKG tahun 2018 sama persis dengan kapasitas teknologi yang ada di JME tahun 1998. Jadi jauh. Jauh. Bayangin, aku harus memimpin suatu lembaga dengan teknologi yang ketinggalan 20 tahun dari negara yang harus kita jadikan acuan. Efeknya apa? Keselamatan manusia. Kesulitannya juga banyak. Antara lain jaringan komunikasi di Indonesia ini kan masih ada blank spot area di Jawa. Ada peringatan dini kan tergantung jaringan komunikasi. Tapi kalau untuk kirim data kayak di Indonesia, dari lokasi ke BMKG 10 detik, ya udah gempanya udah terjadi. Namanya late warning system. Dan biasanya orang yang pakar di bidangnya, dia tahu apa yang dia tidak tahu. Orang sana, orang Inggris aja memperjuangkan negara berkembang agar kita maju, jadi saya jangan sampai melupakan itu. Jadi saya harus kembali ke Indonesia, saya harus berjuang bagaimana negaraku ke depan. Generasi berikutnya nasibnya lebih baik dari saya dalam riset. Halo teman-teman, kita seringkali mendengar bahwa Indonesia itu berada di Ring of Fire. Kita seringkali mendengar bahwa Indonesia itu berada di tektonik yang aktif. Tapi selama ini kita tidak betul-betul paham apa maknanya. Belakangan ini di Indonesia terjadi bencana seperti banjir, longsor, letusan gunung berapi. Kita gagap dalam menentukan mana yang takdir dan mana yang ulah manusia. Hari ini kita kedatangan seorang pakar kebencanaan, early warning system. Beliau juga merupakan salah satu tokoh perempuan besar di Indonesia, Profesor Dwi Korita Karnawati. Prof. Rita, welcome to Geospectrum. Terima kasih Mas Tommy atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu, saya mau mulai dari hulu. Silakan. Ya. Saya penasaran, siapa yang menyuntikkan imajinasi atau ambisi Ibu untuk menjadi seorang geoscientist, Bu? Mungkin ada satu momen di masa kecil atau seorang tokoh yang benar-benar berperan dalam membentuk. Iya, akhirnya memilih geoscientist ya. Betul. Jadi saya dulu itu gemar melakukan kegiatan outdoor, terutama kepramukaan. Sejak SD, SMP, SMA itu aktif di pramuka. Nah, kalau kegiatan pramuka yang paling saya suka itu kegiatan hiking dan camping. Kebetulan salah satu kakak pembina yang ada saat itu adalah mahasiswa teknik geodesi. Beliau kalau membina kami sedang hiking, camping, itu kan kita ngelewatin sungai, ngelewatin lembah, ngelewatin lereng gunung ya, dan kita melihat gunung. Nah, beliau tuh selalu menjelaskan bahwa itu misalnya Pegunungan Selatan itu adalah produk pengangkatan. Dulu ada di dasar laut, ada tumbukan lempeng. SMP itu beliau menceritakan kepada para penggalang yang sedang hiking di lapangan itu tentang tektonik lempeng. Kita semua kan jadi terperangah dan kagum gitu loh, takjub. Oh gitu ya. Jadi saya itu pertama kali saya tahu bahwa Pulau Jawa tuh dulunya ada di dasar laut ya. Itu akibat dari tumbukan lempeng samudra Indo-Australia gitu ya. Nah, akhirnya jadi tertarik gitu lah. Terus kebetulan ibu saya di rumah itu juga sering membelikan buku-buku
Dulu tuh namanya buku Bagus Lux gitu ya, cetakannya warna-warni bagus. Pustaka Alam dulu zaman saya SMP. Dan pulang camping di rumah baca-baca buku kan. Loh, kok ada plate tektonik di situ, di buku itu. Ini kayaknya yang didiskusikan di pramuka kemarin gitu kan. Akhirnya ingin apa ya? Jadi bergairah, ingin tahu. Jadi itu kita baca susunan kulit bumi dan itu waktu SMP. Jadi peristiwa itulah yang mendorong kalau aku besok bekerja pengennya yang kayak gini yang ngurusin kayak gini gitu kan. Terus ya itu sekolahnya di mana gitu ya. Oh kalau di UGM itu di teknik geologi gitu ya. Nah jadi terus saya pilih teknik geologi. Nah juga kebetulan di tempat saya itu ada yang kos. Kuliahnya di teknik geologi juga. Nah kalau dia sering pergi pulang tuh bawa pickup banyak batu. Kan nanya, ngapain banyak batu gini? Ini nanti mau diteliti di laboratorium. Nah, kuliah di geologi kayaknya keren gitu toh. Terus punya saudara, punya kenalan. Kok dia kok kaya banget ya? Kerjanya di mana? Di oil company, di mining. Sekolahnya di mana? Di teknik geologi. Jadi mulai dari pramuka sampai kakak saya pun akhirnya juga masuk ke teknik geologi, kakak saya kandung. Tadinya kakak Misan gitu yang kos di situ cerita ini. Lalu saudara yang kaya itu ternyata teknik geologi juga. Nah, jadinya ke geoscience itu awalnya tertarik, terus ada godaan ingin kaya. Waktu itu. Demikian, tapi kenyataannya saya akhirnya meninggalkan zona yang kaya itu. Karena ada sesuatu yang menggerakkan juga. Ini kelanjutannya ya. Nah, setelah saya kuliah di teknik geologi beneran, saya jadi asisten. Ya. Terus diberi tugas oleh dosen pembimbing saya, Dr. Insinyur Soeharto Coyudo, MSc, almarhum. Nah, beliau pembimbing saya yang sangat saya kagumi dalam memberikan knowledge dan wawasan, wisdom juga. Beliau mengajak saya ke lapangan sebagai asisten di mana itu di Banjarnegara kalau nggak salah waktu itu. Banjarnegara, iya. Karena terjadi bencana longsor. Dan korban jiwa ada beberapa ya, banyak lah. Lebih dari 10 orang. Lalu bekas-bekas bencana itu ada tas yang tertimbun, tas anak sekolah, ada sandal yang tertimbun, ada kayak kain jarik yang tertimbun. Itu membuat hati saya tersentak. Waduh, kan jadi saya tuh sedih gitu. Ini semuanya sedang tidur, tertimbun longsor. Dan Bapak dosen saya, Pak Dr. Soeharto Coyudo, meneliti, saya membantu, memetakan, mengamati batuan, lihat perlapisan, mana bidang gelincirnya, mana mahkota longsornya, luncurannya berapa jauh. Itu yang mendorong saya merubah cita-cita saya pengen jadi orang kaya seketika. Saya pengen jadi orang yang bisa mencegah ini terjadi agar tidak ada anak kecil tertimbun, ibunya tertimbun, bapaknya tertimbun. Waktu itu saya masih mahasiswa dan saya shock juga. Dan yang menarik, dosen saya itu setelah pemetaan saya membantu, itu kita nggak langsung pulang. Kumpul dulu. Susun, coba kamu selesaikan ini, saya diarahkan. Coba hitung kemiringan lereng. Ini jadi dibagi tugas. Akhirnya jadilah suatu peta bahaya longsor. Ya. Setelah jadi apa? Kita juga nggak pulang. Dosen saya ini, Pak Soeharto Coyudo almarhum, jadi beberapa hari kita di sana ke kepala desa menyampaikan hal itu, menjelaskan ke kepala desa. Kepala desanya sangat kaget dan berterima kasih karena ada upaya pencegahannya, bisa dilakukan pencegahan. Nah, terus kalau gitu kita undang aja seluruh masyarakat desa. Jadi sekaligus di situ hasil pemetaan dipaparkan di depan, ini kita di atas tikar. Waktu itu masih pakai slide proyektor ya,
yang ingat nggak? Mungkin udah nggak ngerti zaman Anda tahun 2000 nggak ada itu. Jadi dulu tuh ada kayak film hitam itu, terus ada bingkainya dimasukkan ke slide, terus ditayangkan di dinding atau di kain putih itu, memberitahu ke masyarakat desa dengan bahasa yang sederhana. Dan itulah yang membuat hidup saya lebih terarah. Geoscience, tapi bagian yang bisa menolong masyarakat desa untuk tidak menjadi korban meninggal tertimbun longsor. Jadi dari ingin jadi orang kaya, akhirnya saya ingin jadi orang yang bisa nolong. Waktu itu saya belum lulus sarjana, tapi udah sering sama dosen pembimbing saya diajak ke lapangan, ke tempat bencana. Dan Magma itu juga sering melakukan bakti sosial ke lapangan, ke tempat bencana. Jadi suasana ekstrakurikuler di Magma dan juga sebagai asisten yang membantu dosen geologi teknik pembimbing saya, Dr. Insinyur Soeharto Coyuda MSc, itu benar-benar membentuk dan mengarahkan nasib saya ke depan. Seperti itu. Berarti Ibu dulu anggota mahasiswa pencinta alam juga? Iya, saya dulu anggota Magma, pernah naik Gunung Merapi. Dulu yang memimpin Pak Huadi. Udah nggak kenal pasti. Jauh. Udah jauh. Ya, di atas saya itu. Kemudian Ibu setelah S1 di UGM mendapat opportunity untuk lanjut kuliah ke Inggris, S2 sampai S3 Ibu? Betul, ya. Nah, itu kan ada transisi tuh Bu, Ya. dari kehidupan di Yogyakarta. Ibu kan lahir dari Jogja juga kan? Iya, iya. Ceritain Ibu, gimana transisinya Ibu ketika meniti ilmu di sana, di budaya yang berbeda, lingkungan yang berbeda? Saya waktu itu mendapatkan beasiswa dari World Bank bersama suami saya. Jadi saya berangkat, suami istri membawa satu bayi 14 bulan. Nah, saya biasa di Indonesia itu gimana ya? Apa-apa itu kan ada yang bantu. Masak ada yang bantu, bersih rumah ada yang bantu, ngomong bayi ada yang bantu. Di sana semua harus dilakukan sendiri. Jadi benar-benar shock culture gitu ya. Harus saya ngomong sendiri anak saya. Dan kemudian juga masalah bahasa. Kita sudah belajar kursus bahasa Inggris ya. Namun ternyata aksen bahasa Inggris yang kita pelajari itu kan aksennya BBC yang ada di TV-TV. Bahasa Inggris di sana itu beda dengan yang di TV. Aksennya beda sekali, jadi saya tuh nggak bisa nangkep. British gitu ya Bu? Kalau British sih nggak apa-apa. British itu kayak yang di video, yang kayak di BBC ya. Itu kita tahu. Kayak di tes apa kalau IELTS. Gitu kita tahu. Tapi di community, di masyarakat, di kampus, terutama di mahasiswanya, ngomong Inggrisnya tuh aksennya beda dengan yang kita pelajari. Aksennya gitu loh ya. Jadi kita tuh sering sulit paham gitu loh. Tapi alhamdulillah dosen-dosennya bahasa Inggrisnya standar ya. Namun kan juga awalnya kami ada kesulitan. Saya ada kesulitan, jadi saya rekam. Dosen kuliah tuh saya minta izin saya rekam. Waktu itu kan tidak semudah sekarang ya, rekam gini. Saya harus membawa tape gitu ya, kecil, terus saya harus minta izin. Nggak bisa sembunyi kita taruh di rekam itu, nggak harus minta izin, terus saya rekam gitu. Nah, jadi shock culture itu iya. Dan satu kelas itu yang bukan orang Inggris hanya 2. Saya dan orang Bangladesh. Semuanya orang Inggris. Jadi pergaulannya kan beda. Kalau tiap weekend ke pub ya, untuk pub itu kafe ya mungkin di sini ya. Saya weekend ngomong anak itu kan. Jadi beda banget. Saya liburan, dorong-dorong anak, belanja. Mereka ya enjoy gitu ya, enjoy life. Nah, itu awalnya begitu, tapi teman-teman saya sangat baik sehingga mereka bertanya, "Kamu kok nggak pernah ikut kami ke pub atau jalan mana?" Ya, saya karena punya anak. Jadi anak saya nanti gimana? Anak saya kan masih 14 bulan. Akhirnya mereka datang lagi bawa pacarnya.
"Hai Rita, let's join us to the pub," gitu ya. Anakku nggak boleh dibawa ke pub. "My girlfriend will babysit your son." Jadi ya bapak pacarnya untuk jagain anak saya, biar saya bisa ikut mereka ke pub. Saya tuh terharu banget. Padahal anaknya itu tampilan itu kayak anak yang pakai anting-anting, pakai pakaiannya juga kayak gypsy gitu ya. Tapi jadi artinya kalau menilai orang tuh jangan dari penampilan. Hati mereka ternyata mulia gitu ya. Meskipun penampilannya kayaknya ini kayak orang apa ini ya. Itulah pelajaran yang saya peroleh. Prof, itu berarti kan lanjut ke S2 dan S3-nya itu mendalami kebencanaan dan early warning system. Iya, dan saya khusus longsor. Khusus longsor. Dan Kebetulan arahnya ke early warning system. khusus longsor ya, Bu? Iya. Kebetulan saya research S1-nya itu tentang seismic capability assessment landslide. Landslide. Iya. Iya, Jadi 5 cocok parameter sama. tuh. Curah hujan, kelembaban Kemiringan tanah, lereng, ya. litologi, kemudian Kemiringan lereng. peak during acceleration nih, seismiknya, Kegempaan, dan ya. topografi. Iya. Spesifiknya berarti risetnya di longsor itu, Bu? Saya di longsor risetnya. Tapi kalau kuliah S2 itu kan generik ya. Umum, S2 itu umum tentang geologi teknik. Tapi saya juga belajar mekanika batuan, mekanika tanah, terus engineering geology itu yang geologi teknik kita dapat ya. Terus penginderaan jauh. Mata kuliahnya nggak sebanyak di Indonesia. Dan ternyata yang kita pelajari di Indonesia, yang untuk S1, itu tuh di sana untuk S2. Jadi aku kelihatan agak pinter. Karena ini yang pernah dikasih oleh Pak Suharyadi. Oh, ini yang dari Pak Suharto Coyudo, cuma dalam bahasa Inggris. Oh, ini yang oleh Pak Sutoto, geologi penginderaan jauh. Baru dikasihkan itu untuk S2. Itu. Jadi saya diuntungkan. Ada nggak tahu, Anda di Jepang gimana? Yang S1 tuh di Inggris tuh ternyata S2. Iya, setelah dijalani sih ternyata memang yang sudah kita pelajarin di S1 itu cukup lengkap, cukup komprehensif ya. Lengkap, komprehensif, dan levelnya tuh untuk S2. Ternyata. Ya bersyukurlah ya. Itu. Jadi sangat menolong saya. Karena saya kan bahasa waktu itu kalah dengan anak-anak Inggris. Tapi kan sudah punya pengalaman belajar yang similar. Yang benar-benar baru, yang belum ada di S1 waktu itu mekanika batuan dan mekanika tanah. Itu. Geofisikanya sama yang diajarkan oleh Bu Pri Utami, oleh dosen geofisika, sama. Gitu. Bukunya juga sama. Gitu. Setelah lulus dari Leeds di Inggris, kemudian Prof. Rita kembali ke Indonesia untuk melanjutkan sebagai dosen. Iya. Nah, kenapa move ini Prof. ambil? Maksudnya apakah tidak, pastinya kan di sana ada opportunity mungkin postdoktoral atau membangun karir di sana, yang pastinya iklim risetnya itu lebih mendukung, dan kenapa move ini Prof. ambil? Ya, terutama saya sadar banget saat S3. Saya tuh nyaris gagal S3 karena sebelum diterima sebagai S3 itu kan harus ada ujian proposal. Nah, yang diuji itu justru malah pembimbing saya. Jadi dibicara proposal saya, dibawa pembimbing saya, lalu disampaikan ke semacam komite gitu. Waktu itu dinilai bahwa data-data yang saya bawa dari Indonesia itu tidak baik, tidak layak untuk S3. Di Indonesia itu kan data sulit, curah hujan aja. Meskipun saya akhirnya jadi kepala BMKG, dulu itu saya cari data curah hujan, nyari kantor BMKG aja nggak ketemu. Jadi saya waktu itu karena jalan tol Semarang sedang akan dibangun, jadi akan mempelajari akan menstudi potensi longsor di jalan tol Semarang, sehingga saya perlu data curah hujan di Semarang.
Saya cari ke BMKG Semarang. Baru nyari kantornya BMKG aja nggak ketemu. Akhirnya ditunjukkan oleh orang, itu kantor BMKG di sini. Saya dibawa ke sana. Setelah masuk ke kantor BMKG, petugas di sana pada bingung. Nggak ngerti, tanyain dia curah hujan. Kan waktu itu namanya BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Saya tanya data curah hujan, nggak ngerti. Adanya data apa? Itu adanya timbangan. Jadi Badan Meteorologi. Publik taunya Badan Metrologi. Metrologi itu untuk timbangan. Jadi sejarahnya tuh saya itu cari kantor BMG atau sekarang BMKG. Itu pun gagal. Akhirnya data juga gagal. Akhirnya saya dapat data dari tempat lain. Dari Badan Pusat Statistik. Juga dari data yang di Jawa Tengah dari pembimbing saya. Tapi semua itu dinilai datanya nggak layak untuk S3. Kurang. Gitu ya. Tapi pembimbing saya fight. Kalau kita melakukan riset, menunggu data itu layak, dia ini kan baru akan mulai. Riset S3 itu bukan riset beneran. Menurut orang-orang Inggris, riset S3 itu academic exercise. Latihan riset. Justru di situ latihan cari data. Latihan mengukur, membuat data. Bukan sudah siap dengan data. Pembimbing saya argumen begitu. Kalau baru mau masuk, sudah dituntut datanya harus komplit, dan di negara berkembang manapun nggak akan mungkin cari data yang komplit. Kalau begitu tidak akan berhasil doktor dari negara berkembang, karena tuntutannya harus data. Jadi nggak akan mungkin. Dan apa artinya education for people kalau hanya yang mereka yang punya data aja? Itu yang menyentak pikiran saya. Pembimbing saya fight untuk itu. Akhirnya saya diterima sebagai mahasiswa S3. Karena pembimbing saya fight dengan filosofinya itu. Dan benar, saya baru nyari data setelah itu. Seperti itu. Nah, lalu akhirnya itu menyadarkan saya. Orang Inggris saja, pembimbing saya, dia memperjuangkan negara berkembang agar bisa maju. Lah kok saya setelah lulus kok saya tidak mau memperjuangkan negaraku? Itu kan menampar nurani saya. Pembimbing saya tuh masih muda, baru lulus, umurnya tuh sama dengan aku. Karena di sana tuh lulus S2 tuh masih muda, masih umur 20-an ya. S3 tuh masih muda, 20-an juga. Nah, saya lebih tua malah. Tapi dia sudah berpikir dewasa seperti itu. Yang orang sana, orang Inggris aja memperjuangkan negara berkembang agar kita maju, jadi saya jangan sampai melupakan itu. Jadi saya harus kembali ke Indonesia, saya harus berjuang bagaimana negaraku ke depan. Generasi berikutnya nasibnya lebih baik dari saya dalam riset. Dan alhamdulillah itu juga akhirnya saya punya kesempatan untuk membangun riset di Indonesia. Itu. Dari lulus, Ibu kembali ke Indonesia, kemudian lanjut sebagai seorang dosen, lalu menjadi seorang rektor, lalu ke ketua BMKG. Ini achievement yang sangat luar biasa, Bu. Nah, yang mau saya tanyakan itu, bagaimana Ibu dalam prosesnya itu membalance antara riset, belajar, kemudian mengajar, kemudian juga manajerial atau keorganisasian? Itu sebenarnya kecelakaan. Saya begitu pulang, pokoknya cita-cita saya tuh riset dan mengajar. Saya tuh ingin seperti guru TK saya. Saya tuh seperti bapak saya juga mengajar. Bapak saya tuh kalau menjelaskan jelas sekali dan enak gitu ya. Guru TK saya itu yang mengajarkan tentang sains kepada saya. Saya tertarik mengamati pohon-pohon, mengamati lingkungan, karena dijelaskan oleh guru TK saya. Jadi passion saya di mengajar dan riset. Tapi bagaimana menjadi rektor, sebelumnya kepala departemen, itu kecelakaan. Tidak ada cita-cita menjadi semacam itu. Begitu pulang,
saya baru datang, itu sudah ditunjuk jadi pembantu pengurus jurusan bidang akademik. Aku tuh nggak suka, tapi ya karena ya kapan lagi kita mau mengabdi, jadi nggak suka. Saya merasa bahwa waktuku untuk riset, untuk mengajar terganggu. Tapi suami saya mengatakan, ya itulah bagaimana kita membalas kebaikan negara kepada kita. Ya itu namanya pengabdian. Itu. Jadi harus mengabdikan waktu dan pikirannya untuk menolong mahasiswa-mahasiswa yang PPJ, pembantu pengurus jurusan bidang akademik itu kan menolong mahasiswa, menolong proses pembelajaran. Itulah saatnya kita harus mengabdi. Itu. Jadi tujuannya pengabdian. Akhirnya 2 tahun kemudian dipilih jadi kepala departemen. Langsung aku nangis. Aku tuh rasanya bumi ini udah, waduh, aku PPJ aja udah ngeluh jadi kepala departemen. Aku itu nangis, itu lihat. Tapi terus suami saya bilang, ya itulah ladang pengabdianmu ada di sana. Itu ya, dengan berbagai ujian cobaan. Karena yang saya pimpin itu senior-senior semua. Saya tuh yang paling muda. Coba memimpin orang yang senior sangat kita hormati. Itu. Dan ya pastikan bagaimana mahasiswa dan sebagainya ya. Itu mengatasi krisis gitu ya. Apalagi saat saya kepala departemen terjadi gempa bumi, ya kan? Terjadi erupsi gunung api, itu kan. Nah, jadi ada dinamikanya. Dan akhirnya kok saya setelah mau selesai jadi kepala departemen, ditelepon oleh rektor untuk membantu. Loh, Bapak kan belum kenal saya. Kenapa Pak Rektor Pratikno waktu itu? Kenapa kok saya diminta bantu Bapak? Enggak, saya tuh cuma googling gitu. Cuma googling. Saya cari dengan orang kriteria begini-begini. Nah, itu biasanya kalau yang volunteer, udah biasa melakukan volunteer, pengabdian, itu orang yang ngurusi bencana. Beliau googling cari yang ini, namanya yang ngurusnya. Kok muncul nama saya? Jadi beliau tuh nggak kenal saya. Taunya jadi Google. Akhirnya saya ditelepon, bisa bantu nggak? Prinsip beliau hanya yang biasa ngurusi bencana itu biasanya kerjanya cepat. Dan relawan. Konsepnya itu pengakuan testimoni beliau. Ya semacam kecelakaan kan bagi saya, Google yang mengarahkan. Nah, akhirnya saya diminta jadi wakil rektor. Baru 2 tahun jadi wakil rektor, Pak Pratikno diangkat menjadi menteri Mensesnek. Nah, akhirnya oleh MWA ada pembahasan, akhirnya saya dipercaya sebagai rektor. Jadi kayak by accident gitu loh. Tidak by design. Itu. Demikian juga setelah saya jadi rektor, ada ini ke BMKG. Itu pun juga tadinya nggak minat ke sana sih. Orang aku cari kantor BMKG aja nggak ketemu ya waktu itu. Namun akhirnya ya mungkin jalan Allah menunjukkan ke sana, dan kebetulan yang ditangani itu persis kegiatan yang saya lakukan sejak mahasiswa untuk menangani bencana ya berbasis tektonik, cuaca dan iklim. Nah, juga peringatan dini, itu kan riset-riset saya tentang peringatan dini. Demikian. Saya mau coba gali lebih dalam, Bu. Silakan. Ketika kita membicarakan tentang kebencanaan, early warning system, gitu. Salah satu negara yang terkenal maju adalah Jepang. Betul. Nah, ketika saya di Jepang pada saat itu segala informasi yang kaitannya dengan cuaca itu sangat akurat dan cepat gitu. Misalnya saya sangat mudah untuk merencanakan besok saya mau ada kegiatan apa, lusa saya mau ada kegiatan apa, weekend ini saya mau ada kegiatan apa, cuacanya bagus atau tidak. Sebagai contoh realnya adalah di HP itu kita sangat gak mudah untuk melihat 30 menit lagi akan hujan. Hujannya akan
intensitasnya seperti lebat apa, atau dan ada kilat petir enggak, ya selama thunderstorm. 40 menit, selama Iya, 50 menit. iya, sampai jam berapa gitu. Nah, jika dikomparasikan dengan yang ada di Indonesia, sebenarnya kita seperti apa, Bu? Apakah kita sebenarnya juga punya, atau untuk proses ke arah sananya kita apa aja yang dibutuhkan, Bu? Ya, jadi justru itulah yang menjadi perjuangan saat berada di BMKG. Untuk membuat itu ada. Apa yang sudah ada di negara maju itu bagaimana ada. Begitu saya masuk BMKG, saya melakukan self-evaluation. Membandingkan, jadi gini, konsep pemikirannya adalah kemajuan itu tergantung pada, jadi kemajuan suatu services, itu kan services ya, itu tergantung pada teknologi. Sehingga self-evaluation-nya saya bandingkan teknologi yang ada di BMKG. Saya masukkan akhir 2017. Jadi teknologi baseline-nya tahun 2018 di BMKG. Saya bandingkan dengan teknologi yang ada di Japan Meteorological Agency. Ternyata teknologi itu, yang kita pakai adalah jumlah petaflop, kapasitas komputer. Kapasitas komputer yang digunakan dalam membangun dan mengoperasikan teknologi itu. Ternyata kapasitas komputer yang digunakan di BMKG sama persis dengan kapasitas yang digunakan di Japan Meteorological Agency. Kapasitas komputernya itu sama. Berarti level teknologinya kan sama. Hanya yang beda apa? Kapasitasnya sama, level teknologinya sama. Yang beda adalah tahunnya. Kapasitas yang ada di BMKG tahun 2018 sama persis dengan kapasitas teknologi yang ada di JME tahun 1998. Jauh, berapa tahun jauhnya? 20 tahun. Bayangin, aku harus memimpin suatu lembaga dengan teknologi yang ketinggalan 20 tahun dari negara yang harus kita jadikan acuan. Efeknya apa? Keselamatan manusia. Dengan teknologi yang sudah 20 tahun lebih maju di Jepang, mereka bisa memberikan sistem peringatan dini bencana tsunami dalam waktu 3 menit setelah gempa. Jadi ada gempa, dalam waktu 3 menit peringatan dini akan terjadi tsunami keluar. 3 menit itu dipandang cukup karena datangnya tsunami masih 20 menit lagi. Jadi masih ada waktu 17 menit untuk evakuasi, untuk menyelamatkan jiwa. Dengan teknologi yang 20 tahun lebih maju. Di BMKG, saat itu di tahun 2018, teknologi peringatan dini, itu juga bisa memberikan peringatan dini. Tapi durasinya bukan 3 menit, karena terlambat 20 tahun, peringatan dininya terlambat 2 menit. Jadi terlambat 2 menit. Jadi di Indonesia tahun 2018, peringatan dini tsunami baru bisa diberikan setelah gempa 5 menit. 5 menit setelah gempa. Nah, waktu itu asumsi waktu evakuasi 30 menit. Diasumsikan waktu datangnya tsunami 30 menit. Berarti hilang 5 menit. Tinggal 25 menit. Kita kehilangan waktu 2 menit gara-gara teknologinya ketinggalan 20 tahun. Ini efek dari kemajuan teknologi mengakibatkan terlambat hanya 2 menit. Kayaknya hanya 2 menit aja diributkan. 2 menit itu bisa ribuan orang yang meninggal. Itu. Nah, sehingga program saat itu kita bahas bersama. Kebetulan orang-orang di BMKG itu mereka kebanyakan lulusan dari Akademi Meteorologi dan Geofisika. Dan saya lihat kurikulumnya itu penuh fisika, matematika.
Jadi mereka tuh kalau belajar tuh integral tuh ada rangkap 3. Pinter-pinter. Jadi mudah kita ajak diskusi ya. Akhirnya kita susun rencana, kita juga kerjasama dengan Jepang, kerjasama dengan negara Amerika, dengan negara-negara maju ya, dengan Australia. Kita susun target 5 tahun, kita harus bisa meningkatkan teknologi ini, membangun peringatan dini minimal sama dengan Jepang 3 menit. Targetnya 5 tahun. 2018, 5 tahun 2023. 2021 kita tercapai. 3 menit. Kita kejar. Komputernya kita perkuat. Orang-orangnya kita sekolahkan. Jadi membangun SDM, membangun teknologi. Jumlah sensornya ditambah. Sensornya ditambah. Termasuk cuaca. Cuaca kita juga ketinggalan. Dulu satu provinsi, satu kabupaten, ya satu provinsi, satu cuaca. Lalu tahun berikutnya satu kabupaten, satu cuaca. Kalau di Jepang satu kecamatan, satu cuaca. Tahun 2020, BMKG bisa satu kecamatan, satu cuaca. Sekarang udah satu desa, satu cuaca. Dan yang Anda sampaikan, dari info BMKG, jadi ada aplikasi. Ini sebenarnya yang bekerja bukan saya. Yang bekerja teman-teman itu tadi, di BMKG tadi. Mereka pinter-pinter. Tapi kan perlu komando, perlu dirijen, perlu orang yang bisa memotivasi. Orang yang bisa membangun semangat untuk kejar Jepang gitu misalnya ya. Saya kan cuma gitu aja kan. Nah, akhirnya mereka juga membangun aplikasi mobile phone. Info BMKG itu justru malah tahun 2018 kayaknya udah ada itu. Nah, itu juga ada notifikasi dan bahkan komplit. Di sini tidak hanya cuaca aja, gempa bumi, kemudian juga gempa bumi, iklim juga ada, peringatan dini tsunami juga ada. Dan untuk cuaca pun bisa kita tahu tidak hanya cuaca untuk publik sehari-hari. Kita bisa tahu 6 hari lagi setiap jam itu cuacanya atau minimal setiap 3 jam cuacanya seperti apa. Itu sejak tahun 2020 ada plan, kita mau bikin planning. Hujannya 5 hari lagi di kecamatan mana ini kita di mana di kecamatan Menteng. 5 hari lagi jam 2 siang, hujannya seperti apa, kecepatan anginnya berapa, kelembapan udaranya berapa, bisa tahu, udah tahu. Dan notifikasi setengah jam lagi akan hujan, atau 3 hari lagi akan hujan, itu bisa tahu. Nah kalau setengah jam lagi akan hujan, hujannya mau berapa lama, itu juga bisa tahu, udah bisa tahu. Itu di tahun 2020 rasanya udah bisa kalau itu udah cukup lama. Dan bahkan tahun 2020 bulan November itu ada diam-diam organisasi meteorologi dunia itu mengevaluasi aplikasi-aplikasi kayak info BMKG, kemudian juga produk-produk seperti Windy, AccuWeather, apalagi produk-produk yang sering masuk di handphone dari Google ya, masuk di laptop, itu kan ada perakiraan cuaca itu. Itu dievaluasi semua, dinilai oleh organisasi meteorologi dunia. Lalu ditetapkan mana yang terbaik. Itu untuk berbagai kategori. Nah, untuk kategori sektoral, jadi multisektor, jadi misalnya untuk penerbangan, jadi yang komplit. Kalau AccuWeather itu kan untuk publik aja. Dia untuk penerbangan kayaknya nggak ada. Untuk pelayaran nggak ada. Nah, kalau yang di BMKG itu untuk penerbangan ada aja, itu sektor penerbangan, sektor transportasi, pelayaran. Jadi itu semua kan sektor transportasi ya. Ada penerbangan, pelayaran, kemudian untuk petani gitu. Itu ada. Dan juga tidak hanya cuaca. Ada peringatan dini tsunami-nya, ada gempanya, info gempanya, terus juga dilengkapi dengan satelit, radar, itu ada, bisa dilihat di sini. Nah, itu dinilai oleh organisasi meteorologi dunia. Rahasia, kita nggak ngerti.
tapi tiba-tiba dipanggil karena yang jadi juara untuk sektoral itu diumumkan pertama adalah Germany itu, tapi ternyata juara kedua. Terus juara pertama adalah Info BMKG seluruh dunia itu. Alhamdulillah itu saat pandemi tahun 2020 November. Itu ada videonya. Nah, jadi kita memang tertinggal. Awalnya kita tertinggal. Tapi alhamdulillah saya mempunyai staf para pegawainya kan banyak 6.000 orang di seluruh Indonesia. Mulai daerah yang ada di ibu kota sampai yang terdepan terluar, di mana saya pernah ngobrol-ngobrol dengan teman dari Kopassus. Saya tanya, pernah ke daerah ini? Nggak tahu, ternyata belum pernah ke sana. Di situ kantor BMKG ada. Dan kalau di sana itu, kalau mau harus ke kota terdekat harus 4 jam naik kapal. Dia kalau mau gajian 4 hari. 4 hari perjalanan untuk bisa ngambil gaji. Itu artinya di seluruh Indonesia dan stasiun BMKG itu 190, lebih dari 180-an stasiun. Dan ternyata saya baru sadar setelah menjadi badan eksekutif. Jadi apa ya? Kalau di PBB itu kan ada dari anggotanya 109 di Organisasi Meteorologi Dunia itu ada 193 negara. Dipilih 30 negara secara voting untuk menjadi anggota Executive Council. Executive Council itu apa? Badan eksekutifnya yang mempengaruhi arah program-program Organisasi Meteorologi Dunia. Nah, itu BMKG terpilih. Sudah sejak sebelum, ini sudah beberapa tahun terpilih, termasuk di zaman saya memimpin itu. Jadi artinya, dan ternyata di situ saya baru sadar BMKG yang ada di Indonesia ini memberikan pelayanan seluruh wilayah Indonesia. Ada 180-an stasiun. Itu ternyata sama dengan BMKG seluruh Eropa. Jadi di Inggris itu stasiunnya tidak sebanyak di kita. Jadi gabungan BMKG seluruh Eropa itu setara BMKG seluruh Indonesia. Ternyata saya tadinya nggak sadar. Yang saya pikir hanya ketinggalan 20 tahun peringatan dininya jadi telat 2 menit. Itu jadi itulah upaya perjuangan ya, karena banyak kesulitannya juga banyak. Antara lain jaringan komunikasi di Indonesia ini kan masih ada blank spot area di Jawa. Padahal peringatan dini kan tergantung jaringan komunikasi. Meskipun ada info BMKG, ada peringatan dini, di sana orang-orangnya nggak ngerti. Orang yang di luar daerah bahaya pada tahu akan ada tsunami di sana. Calon korban tsunami-nya nggak ngerti. Karena jaringan komunikasinya nggak ada. Nah itu tantangan, gimana caranya untuk menyelamatkan mereka. Ternyata infrastruktur kebencanaan di Indonesia ini masih perlu lebih disempurnakan. Terutama jaringan komunikasi. Di Jawa aja masih kurang, apalagi di luar Jawa. Itu. Berarti dari sisi teknologi, dari sisi instrumentasi, kita sudah mulai ke arah sana ya, Bu? Sudah bergerak ke sana meskipun belum mencapai yang kita targetkan. Nah, tadi kalau kita ngomongin tantangan yang Ibu rasakan membuild sistem di Indonesia tadi, dari yang tadinya kita ketinggalan 20 tahun sampai kita bisa lumayan mengejar lah. Itu apa aja Bu yang ditemukan di lapangan tadi? Infrastruktur? Ya, infrastruktur jaringan komunikasi itu juga sebelum kita berbicara ke gap literasi, itu sangat nyata ya. Tapi sebelum ke situ juga meyakinkan kepada policy maker, decision maker, bahwa bencana itu sangat penting untuk mendapat prioritas dalam program di negara.
terutama dari segi anggaran. Kalau itu menjadi prioritas, infrastrukturnya udah seperti di Jepang. Di Jepang itu bisa memberikan peringatan dini gempa bumi. Karena infrastruktur jaringan komunikasinya itu, kecepatannya udah sangat tinggi. Jadi misalnya, ini alat ukur seismograf untuk mendeteksi gempa. Ini terjadi gempa. Ini mencatat. Internet of Things ya, mencatat, seismograf mencatat, dan datanya itu dikirim. Bisa dengan satelit, bisa dengan fiber optik, bisa dengan GSM ya. Itu dikirim ke tempat pemrosesan analisis di headquarter. Nah, ini waktunya itu maksimum 1 detik. Bahkan saking cepatnya tuh kayak 0 gitu. Di Indonesia masih untung 10 detik nyampe. Masih untung. Kadang malah nggak nyampe. Karena nggak ada jaringan, di sini nggak ada jaringan komunikasi misalnya. Nah, ini kan perlu infrastruktur, ini di Jawa loh. Apalagi di luar Jawa. Apalagi di Indonesia Timur. Dulu tahun 2002 saat kejadian tsunami di Selat Sunda, itu 2018. Yang di Banten itu. Di Banten. Itu nggak ada, di situ tuh nggak ada sinyal. Peringatan dini kan nggak bisa, sinyalnya nggak ada. Gitu loh. Kita berjuang untuk mendapatkan sinyal itu setelah bencana. Karena baru disadari nggak jalan tuh ya. Itu baru berhasil dipasang tower untuk memberikan sinyal komunikasi itu tahun 2023 kalau nggak salah. Kalau nggak 2022. Kejadiannya 2018. Bisa dibayangkan. Dan itu pun karena kita itu sangat, ya aku udah kayak orang cerewet itu. Kewek gitu ya. Mungkin orang tuh sebenarnya aku tuh kalau minta tuh ngejar terus. Nah bukan untuk saya bukan untuk saya. Nah, jadi tantangannya itu tuh meyakinkan ke semua pihak agar ikhlas, rela untuk mengalokasikan peningkatan anggaran yang cukup untuk peningkatan kebencanaan, penanganan. Bukan penanganan, pencegahan. Pencegahan, jangan mikir penanganan. Kalau mencegahnya udah bagus, nggak akan terjadi seperti bencana-bencana yang banyak korbannya. Itu karena pencegahannya kurang. Ya karena apa? Ya gimana mau semuanya serba terbatas gitu loh. Saya yakin decision maker itu pasti peduli. Pasti peduli. Karena ini kan kemanusiaan. Tapi mungkin ada kepentingan lain yang lebih penting. Jadi bukan prioritas. Pertama, mungkin prioritas juga cuma prioritas keberapa. Ini realita. Nah, jadi tantangannya itu bagaimana kita meyakinkan semua pihak untuk terlibat. Sebagai contoh, kita untuk mengirimkan data agar diproses cepat. Tadi saya lanjutkan. Kenapa Jepang bisa peringatan dini? Hampir 0 detik data sudah diterima, diproses dengan komputernya superkomputer, dan peringatan dini gempa bumi itu kan memanfaatkan gelombang primer. Sebelum terjadi guncangan yang diakibatkan oleh gelombang sekunder dan gelombang berikutnya, permukaan. Ya. Jadi mencuri waktu antara gelombang primer dan gelombang sekunder dan gelombang permukaan. Nah, mencuri waktunya itu kan hanya paling maksimum 10 detik. Di Jepang itu 10 detik. Jadi 10 detik sebelum gempa itu sudah ada peringatan dini, lumayan. 10 detik pagi gempa, kita kan bisa cepat-cepat keluar rumah atau sembunyi di bawah meja. Lalu katup-katup yang menghubungkan dengan listrik, gas yang bisa terbakar kalau ada gempa, yang menghubungkan dengan kereta cepat, itu langsung bisa shutdown. Jadi keretanya berhenti. Nuklir dengan nuklir, mesinnya langsung berhenti. Dalam waktu few seconds, hanya sedikit detik ya. Itu, jadi waktu tersisa yang bisa dimanfaatkan hanya 10 detik. Tapi kalau untuk kirim data kayak di Indonesia,
dari lokasi ke BMKG 10 detik, ya udah gempanya udah terjadi. Namanya late warning system. Bukan early warning system, malah keduluan gempanya kan. Nah, jadi kita tuh sudah punya prototipenya. Teman-teman BMKG itu sudah mengerjakan. Sudah bisa. Tapi kalau dipasang, pasti telat. Karena jaringan komunikasinya itu telat. Jepang itu 0 detik sampai maksimum 1 detik. Kita juga kerjasama dengan Jepang, dengan Taiwan, dengan Cina. BMKG itu bukan kerja sendiri. Open, bekerja sama dengan semua pihak, dengan universitas. Tidak pernah merasa kita tuh paling bisa sendiri. Enggak, kerjasama. Nah, jadi itu tantangannya yang tentang teknologi. Nah, kalau berikutnya tentang gap literasi. Jadi pemahaman, jadi kita sudah ada peringatan dini. Tapi apakah yakin orang yang menerima, tadi apakah yakin peringatan dininya bisa diterima? Tadi ya, oh ternyata nggak ada sinyal. Ya, itu yang pertama. Kalau seandainya sudah diterima, apakah yakin yang menerima itu paham ini tuh apa toh? Ini maksudnya apa? Paham dulu. Kalau sudah paham, lalu bisa nggak dia melakukan sesuatu yang terkait aksi dini? PR-nya kan masih panjang. Nah, itu BMKG bersama masyarakat, bersama pemerintah daerah, dengan BNPB, itu bersama-sama meliterasi, mengedukasi masyarakat dengan LSM juga banyak yang aktif agar mereka itu juga pengetahuan dan kapasitasnya untuk merespons dini itu juga memadai. Itu gap. Suatu wilayah sama-sama di Jawa belum tentu sama kapasitasnya. Jawa kan juga macam-macam orangnya. Apalagi dengan luar Jawa. Nah, itu tantangan. Kalau di Jepang kan hampir merata orangnya. Nah, jadi sistem literasinya, sistem edukasi kebencanaan. Dulu setelah tsunami Aceh, saya ingat anak saya itu sekolah SD. Itu di sekolah tuh di bukunya tuh karena kewaspadaan pada tsunami, itu ada pembahasan tentang bencana di IPS atau buku geografi ya. Di IPA atau ada di buku IPS kalau enggak gitu, tentang geografi. Ada itu selama 2 tahun atau 3 tahun tuh dulu ada. Tapi sekarang kan udah enggak ada. Jadi dulu tuh dilatihkan sejak SD. Bahkan TK juga mulai diajarkan. Itu setelah peristiwa tsunami. Nah, jadi tantangan berikutnya adalah gap dalam hal literasi dan kapasitas untuk menolong diri. Kalau di Jepang, itu kan ada data nih. Anda kan dari Jepang tuh sekolahnya. Ini mana tadi datanya. Jadi, masyarakat Jepang itu selamat, itu karena, ini, yang selamat di Jepang, yang selamat dari bencana, itu 34,9% itu karena bisa menolong dirinya sendiri. Melalui edukasi sejak TK kan, anak-anak TK udah dilatih. Itu 34,9%. Jadi mereka selamat. Lalu 31,9% mereka selamat karena diselamatkan oleh keluarganya. Karena keluarganya itu bisa mandiri dan menyelamatkan orang lain. Kemudian berikutnya 28,1%, ini data hasil statistik ya dari Jepang. Yang 28,1% itu diselamatkan oleh tetangga. Artinya dirinya sendiri, keluarga dan tetangga. Berarti kan literasi tentang kebencanaannya sudah sangat merata dan maju. Nah, kemudian sisanya kan ada sekitar 5% nih. Dari 5% itu ya, 2,6% diselamatkan oleh pejalan kaki yang lewat. Berarti orang lewat aja udah ngerti cara menyelamatkan. Dan yang diselamatkan oleh tim penyelamat SAR hanya 1,7%. Jadi negara itu menyelamatkan secara langsung hanya 1,7%. Tapi negara memfasilitasi sistem edukasinya, infrastrukturnya. Tapi menyelamatkan SAR-nya hanya
1,7% dan yang 0,9% itu yang lain-lain. Jadi literasi edukasi sangat penting dan kita sudah memulai BMKG, BNPB, kemudian juga UGM ya. Saya kan bukan kepala BMKG sekarang ya. Jadi saya mohon maaf kalau menceritakan itu bukan berarti saya merasa kepala BMKG, bukan ya. Ini sebagai referensi ya. Saya nyebutkan di Jepang, bukan berarti saya orang Jepang kan. Itu. Jadi sebagai referensi, bukan mengaku sebagai orang Jepang. Nah, saya mengatakan BMKG bukan mengaku saya sebagai orang BMKG, tetapi sebagai referensi. Jadi sejak udah lama ya, mungkin lebih dari 10 tahun sejak kejadian tsunami Aceh itu kan 20 tahun lebih yang lalu. Baik BMKG, BNPB, universitas, LSM, masyarakat itu sudah mulai dengan BNPB ya, melakukan edukasi literasi pada masyarakat ya. Dan BNPB itu sudah membangun desa siaga bencana, Destana, juga membangun Tagana. Tagana itu dari Kementerian Sosial ya. Ini apa ya? Pemuda Tangguh Bencana itu dari Kementerian Sosial. Kemudian mereka BNPB juga membangun Katana. Itu keluarga tangguh bencana. Itu program-program itu sudah ada. Tapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana menjamin keberlanjutan program itu. Karena kadang-kadang championnya, yang aktivisnya itu kalau pindah tugas atau dia sekolah lalu pergi keluar, leadernya ganti, program itu mandek. Jadi program itu masih tergantung pada siapa leadernya, siapa championnya. Itu jadi belum gimana ya, karena dalam kurikulum di sekolah juga nggak ada kan. Tidak harus di kurikulum, dalam kegiatan di sekolah itu bisa ekstrakurikuler juga tidak ada. Jadi keberlanjutannya itu sulit. Contohnya tahun 2009 BNPB, BMKG, UGM itu melakukan edukasi literasi pada masyarakat. Ada LSM-nya juga melibatkan pemerintah daerah, juga DPR. Terus juga menyusun sistem mitigasi bencana. Karena tahun 2009 itu berdasarkan apa yang disampaikan Profesor Katili tahun 70. Beliau mengatakan saat itu diperkirakan tahun 2000 patahan Palu Koro akan bergerak. Sehingga akan terjadi gempa di Palu. Maka tahun 2000 itu ternyata tidak terjadi. Tapi berarti kan dekat-dekat. Maka BNPB, BMKG, dan yang lain-lain itu melakukan program mitigasi dini. Menyiapkan kalau Palu nanti kena gempa. Nah, yang sangat pegang peran vital itu adalah wali kota, leader. Di mana-mana di Jepang tuh saya yakin juga leader yang pegang. Leadernya sangat mendukung. Programnya wah sangat aktif, semua terlibat, disiapkan peta-peta, evakuasi, rambu-rambu, kemudian tata ruang itu juga sudah mulai dipetakan, akan dibenahi. Namun tahun 2014 ganti pimpinan daerahnya. Semua yang udah disiapkan itu nggak tahu di mana. Jadi berhenti programnya. Berhenti. Saat siap, tahun 2009 sampai 2014, semua udah siap, tidak terjadi gempa bumi, tidak terjadi tsunami, tidak terjadi likuifaksi, tidak terjadi longsor. Saat siap semua. Tapi begitu tidak siap tahun 2000, setelah 2014, itu semua kan jadi seakan-akan tidak. Jadi peta tata ruangnya pun belum sempat diterapkan. Saat tidak siap, artinya itu dilupakan. 2018 benar-benar terjadi patahan Palu Koro, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, persis seperti yang disiapkan. Tapi isunya adalah keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu sangat tergantung pada leader di tempat itu. Ya kalau di desa, kepala desanya,
di camat Pak Camat Bapak atau Ibu Camat ya, di kabupaten ya bupatinya, di provinsi ya gubernurnya, tergantung pada daerah. Itu kunci dari semua, dan itu yang setiap 5 tahun ganti kan. Nah jadi padahal undang-undang sudah mengatur itu harus dijaga keberlanjutannya, tapi kita gimana bisa memastikan bahwa pimpinan daerah itu punya komitmen di situ, kan tergantung kebijakan masing-masing. Mengakui bahwa bencana itu penting untuk kemanusiaan, tapi apakah menjadi top priority? Apakah tidak kalah dengan yang lain-lain? Kepentingan, karena kepentingan kan banyak, tidak hanya ngurusin bencana aja. Itu tantangan. Baik Bu, berarti seperti yang didiskusikan tadi, sebetulnya suatu sistem mitigasi bencana itu bottleneck-nya berarti satu ada di teknologi, tapi yang gak kalah penting juga adalah literasi dari masyarakat, dari para pemangku kebijakan, seperti itu. Nah, saya juga mau bahas sedikit. Belakangan ini, baru-baru ini, di Indonesia, saudara-saudara kita ada yang terdampak bencana. Terdampak langsung oleh cuaca yang ekstrim, salah satunya di Sumatera, kemudian juga ada di Papua, lalu juga ada di Jawa Barat kemarin kan. Yang memakan korban nggak sedikit gitu Bu. Nah, tadi kita udah bahas banyak juga. Sebetulnya juga sudah banyak gitu peta rawan bencana, kemudian kita juga ada Inarix kan. Yang mana yang boleh kita bangun bangunan besar, mana yang kita jangan membangun di sana. Sudah sedemikian rupa seperti itu Bu. Tapi kenapa pada kenyataannya ketika bencana itu terjadi, korban itu jatuh dan banyak gitu. Nah, apakah kita sebagai masyarakat atau ada pihak-pihak tertentu yang memang lalai untuk menggunakan informasi ini secara maksimal? Bagaimana menurut Ibu? Saya belajar dari Jepang ya. Saat saya di sana, suatu kepala stasiun BMKG di sana, dia menunjukkan kepada kami waktu itu, sekarang tuh teknologi udah canggih, semuanya udah otomatis, dia pakai AI, pakai ini, udah otomatis. Jadi tenaga manusia itu sudah tidak seperti zaman 10 tahun yang lalu, banyak dibutuhkan untuk ngurusi operasional teknis. Sekarang mereka tuh kayak kehilangan peran untuk teknologi itu. Tapi mereka mengatakan, kami tidak kehilangan peran. Karena peran kami sekarang lebih banyak sosialisasi ke masyarakat. Jadi lebih banyak waktu ke masyarakat. Di Jepang juga ada peta, juga ada informasi melalui digital, melalui sosial media, seperti halnya di sini, ya sosialisasi sudah ada, semuanya sudah ada. Tapi mereka menganggap human interaction is a must. Semua yang canggih, semua yang digital itu kalau tidak dibarengi dengan wujud manusianya berkomunikasi, meskipun sudah ada alat-alat canggih, itu efeknya akan beda. Saya belajar dari mereka. Nah, jadi mereka itu kepala stasiun BMKG-nya, kepala BMKG-nya, itu sibuk bersosialisasi. Kepala BMKG-nya memberi contoh ke kepala-kepala stasiunnya. Itu kan contoh dari pimpinan. Jadi, apa tidak panik kalau sosialisasi? Ya, cara kita mensosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman. Mereka panik karena mereka tidak paham, sehingga kemasukan hoax, masuk info-info yang tidak bertanggung jawab. Tapi karena sosialisasi mereka gencar, hoax itu tidak tembus. Jadi kuncinya mungkin kita yang masih harus ditingkatkan. Meskipun sudah ada sosialisasi, berarti masih kurang. Sudah ada sosial media. Sosial media kan bukan manusia. Tetap butuh manusia untuk ngomongin, untuk mengingatkan. Jadi ada human interaction. Di negara canggih aja mereka mengatakan
inilah kalau ada istilahnya revolusi 4.0 itu kan digital ya. Kalau itu social engineering itu revolusi lebih tinggi lagi, 5.0. Lebih tinggi lagi. Nah, kita yang 5.0 ini masih ketinggalan lagi, mungkin ketinggalannya 20 tahun lagi. Tadi kan kita ketinggalan 20 tahun yang 4.0 ya. Itu. Jadi menurut saya adalah di sosialisasi. Sebetulnya sudah ada peringatan dininya. Bencana-bencana kayak badai tropis, bencana banjir bandang, longsor, udah ada peringatan dininya. Peta-peta udah ada. Indonesia tuh sebenarnya nggak kalah amat kok dengan Jepang dalam hal itunya ya. 4.0-nya. Sekarang nggak kalah amat ya. Nah, malah mungkin sama. Sudah ada. Tapi yang kalah itu 5.0-nya. Yang social engineering-nya. Jadi kita tuh sudah merasa semuanya diserahkan aja ke AI. Serahkan aja ke digital. Udah beres. Lah terus tugas kita ngapain? Ya waktunya adalah for human. Meliterasi itu harus dengan hati. Langsung. Menakut-nakuti tidak. Kalau kita dengan hati. Dan kita memberi pemahaman. Akhirnya nggak takut. Takut tuh karena nggak ngerti, cuma tahu dikit-dikit. Seperti itu. Ya, saya sepakat sekali, Bu. Saya ingin segue sedikit. Ibu kan pernah menjadi rektor UGM. Kemudian juga pernah menjadi salah satu decision maker lah di pemerintahan. Yeah. Kita tahu ilmu kebumian itu salah satu fondasi ilmu yang nggak kalah pentingnya sama fisika, kimia, matematika, dan yang lainnya. Tapi saya penasaran, Bu, kenapa nggak banyak orang-orang yang background-nya itu dari ilmu kebumian, mungkin bisa dihitung jari lah, yang menjadi tokoh-tokoh di pemerintahan misalnya. Mungkin ada beberapa nama, ya kayak Pak Basuki, ya, Pak Basuki tokoh itu. Ibu sendiri, Pak Basuki Hadi Mulyono, Pak Basuki Cahayapurnama juga sebenarnya itu ilmu kebumian. Geologi juga. Geologi juga. Nah, yang mau saya tanyakan adalah sebenarnya seberapa relevan sih, Bu, keilmuan geologi ini di pemerintahan? Penting nggak sih sebenarnya? Mungkin gini ya. Mungkin gini. Kalau kita evaluasi para alumni ilmu kebumian, interestnya kan nggak di pemerintahan. Jadi bukan berarti geologi itu nggak dibutuhkan. Itu kan tergantung interest kita. Coba mayoritas lulusan ilmu kebumian kayak Pak Basuki, kayak saya, ini kan langka. Kan harusnya, bukan harusnya, kebanyakan interestnya kan di perusahaan, di swasta. Ya kan? Bukan berarti itu jelek, itu juga suatu keberhasilan. Ada yang sudah menjadi CEO di luar negeri, di negara maju, mereka hebat juga. Itu. Jadi persoalannya adalah tidak banyak orang yang belajar geologi itu punya interest untuk memimpin suatu pemerintahan. Aku tadi kan kecelakaan, ya kan? Hanya gara-gara pulang sekolah langsung dipaksa, tanda petik, dipaksa jadi pelayan di jurusan, pelayan tanda petik ya, terus memimpin jurusan. Lalu akhirnya gara-gara Google, akhirnya aku dipanggil untuk jadi wakil rektor, akhirnya jadi rektor itu. Tapi dulu cita-citanya kan nggak ke sana. Saya nggak tahu Pak Basuki barangkali juga begitu. Jadi, nah jadi menurut saya bukan berarti geologi itu tidak dibutuhkan di pemerintahan. Bukan, saya nggak setuju kalau nggak banyak orang-orang geologi memimpin di pemerintahan. Berarti orang geologi itu tidak populer, tidak dibutuhkan di pemerintahan, kalah dengan ahli hukum, ekonomi ya. Karena memang lulusannya itu tidak ada interest ke pemerintahan. Coba dari geologi UGM yang interest ke pemerintahan mungkin bisa dihitung jari, dan mungkin itu karena terpaksa. Gitu ya. Jadi itu masalahnya. Tergantung kita quo vadis. Kemana kita harus melangkah. Menurut saya dua-duanya baik. Dua-duanya dibutuhkan. Ya, di swasta juga penting. Di pemerintahan juga
penting seperti itu. Demikian. Nah, saya mau angkat satu polemik yang sebenarnya berkaitan. Pemimpin di Indonesia memang idealnya harusnya dipegang oleh ahli di bidangnya, misalnya bidang ekonomi ya dipegang sama ekonom gitu kan, ahli hukum ya bidang hukum dipegang oleh ahli hukum seperti itu. Tapi sedewasa ini yang kita lihat masih banyak yang posisinya bukan orang yang pakar di bidangnya. Sebenarnya pertanyaan saya adalah seberapa penting sih Bu di suatu keorganisasian atau di suatu pemerintahan itu tiap-tiap sektor itu dipegang oleh para pakarnya atau yang ahli di bidangnya. Ya kalau sesuai bidangnya itu mereka udah nggak usah mikir, otomatis gitu ya. Terutama akan kelihatan kalau terjadi krisis. Kalau sudah di bidangnya saat terjadi krisis, mereka tuh udah punya naluri. Nggak perlu buka textbook lagi, nggak perlu konsultasi sana sini, nggak perlu mikir-mikir dulu. Gimana ya caranya gitu ya. Jadi kalau sudah di bidangnya itu automatically karena dia punya pengalaman jam terbang tinggi dan biasanya orang yang pakar di bidangnya dia tahu apa yang dia tidak tahu. Yang saya tidak tahu itu apa? Meskipun orang pakar di bidangnya pasti ada sesuatu yang dia juga tidak tahu. Nggak, kan kita bukan maha tahu. Dan yang paling bahaya kalau kita tidak mengenali apa saja yang kita tidak tahu padahal itu penting. Apalagi tidak mengenali apa yang penting. Nah, kalau orang di bidangnya, dia tahu ini tuh penting. Tapi saya kurang mampu di situ. Maka saya harus bagaimana? Kolaborasi dengan yang mampu. Mencari informasi yang mampu. Nah, kalau tidak bidangnya, dia sendiri tuh nggak ngerti apa yang dia nggak tahu. Jadi cuma bingung aja. Ya, saya sangat sepakat Bu. Kalau misalnya kita berkaca di Inggris gitu, setiap bagian-bagian pemerintahan itu ada yang namanya Chief Scientific Advisor gitu. Jadi memang pakar-pakar di bidang sains itu di ilmu apapun itu diikut sertakan dalam policy making, pengambilan keputusan. Memang itu betul. Nah, yang mau saya tanyakan juga sepertinya itu Bu, seberapa penting sebetulnya riset itu digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau membuat suatu policy? Fakta menunjukkan suatu kebijakan yang dirumuskan berbasis sains itu sering jitu. Contohnya ini ya, di kota, saya kan tinggal di Jogja nih, Gubernur DIY itu sangat dekat dengan ilmuwan. Dikit-dikit pasti cari ilmuwan. Meskipun beliau itu sudah memimpin jadi gubernur berapa puluh tahun, kan DIY kan seumur hidup. Tapi advisernya itu banyak ilmuwan. Sehingga krisis juga, maksudnya bencana Merapi bisa tertangani dengan cepat. Gempa bumi paling cepat penanganannya. Karena beliau sangat open, pakar dari UGM, dari ITB. Meskipun ITB itu bukan dari DIY, beliau tetap welcome. Pakar dari Jepang, pakar dari mana itu? Negara yang ex-Rusia itu. Beliau tuh sangat open dengan para ilmuwan. Sampai membangun bandara, itu benar-benar science based. Bandara di Yogyakarta International, di Kulon Progo, itu benar-benar diperhitungkan. Dengan memperhitungkan gempa megatrust. Belajarnya dari Jepang yang diberi tugas belajar itu para ilmuwan Indonesia. Ada yang dari UGM, ada yang dari ITB, ada yang dari ini. Jadi beliau nggak pandang tidak harus UGM aja tuh nggak. Nah, jadi itu benar-benar dibangun, insya Allah. Niatnya kan ini, insya Allah. Sudah sesuai dengan sains. Tahan gempa megatrust 8,7. Sudah di atas ketinggian tsunami,
itu adalah di level mezanin. Itu level mezanin itu antara lantai 1 dengan lantai 2. Mulai level mezanin dan lantai 2 itu disiapkan untuk tahan tsunami dan bisa menampung 10.000 orang. Ada Tower Crisis Center bisa menampung 2.000 orang. Kalau ada gempa, insya Allah berbasis perhitungan sains, itu tahan gempa. Tapi kita tidak takabur. Itu kan usaha dengan bismillah, insya Allah. Jangan seperti Titanic. Kapal Titanic, itu kan juga sangat bangga. Teknologi kapal yang paling canggih. Tapi mungkin tidak baca bismillah. Itu bedanya. Jadi kita jangan takabur. Semua adalah kehendak Allah. Manusia harus iqra, harus membaca dan harus berpikir dengan akal sehatnya, harus berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tapi berusaha dulu. Pakai pelajaran, pakai teknologi gitu. Jadi jangan dibandingkan Bandara Yia itu sama dengan kapal Titanic. Beda yang akhirnya tenggelam. A'udzubillahi min dzalik. Bedanya adalah iqra dan bismillah. Itu. Jadi itu contoh science-based decision. Yang protes banyak waktu itu, tapi dijelaskan dengan sains. Dia menjelaskan dan beliau mempersilahkan ilmuwan yang menjelaskan. Sangat-sangat. Ada dia udah kurang apa jadi gubernur, udah mungkin gubernur paling lama ini, jam terbangnya paling banyak, tapi justru paling terbuka dengan para ilmuwan, dengan sains. Yang saya percayai, seseorang itu bisa sukses, itu setidaknya punya 2 hal. Yang pertama itu, dia punya mimpi, dia punya ambisi. Yang kedua itu, dia tahu takarannya, sukses itu seperti apa. Awareness gitu. Misalnya geologis, dia harus punya mimpi, berambisi jadi geologis yang hebat. Yang kedua, dia harus tahu geologis yang hebat tuh seperti apa, dan batasnya itu harus bisa bersaing secara global gitu. Pastinya kalau cuma ruang lingkupnya terbatas di daerah atau di Indonesia aja gitu, pastinya akan ada satu level di mana dia akan stuck di situ. Nah, yang mau saya tanyakan, Bu, untuk generasi muda ini, kira-kira bagaimana untuk menyuntikkan ambisi, mimpi gitu? Sebetulnya generasi muda kita ini kan sudah sangat maju ya. Sudah sangat maju, teknologinya, pengetahuannya jauh. Makanya saya tuh kalau mengajar itu tidak menggurui, karena pengetahuan dia mungkin lebih maju dari yang saya ketahui. Anak-anak sekarang tuh kalau ngulik itu kan. Tapi yang saya tanamkan adalah wisdom. How to use that science and technology, knowledge-nya, how-nya itu, jadi wisdom-nya, kearifannya. Itu yang kadang-kadang nggak muncul di Google. Pelajaran kearifan itu muncul dalam pengalaman-pengalaman. Contohnya, kearifan yang saya contoh itu bagaimana Dr. Insinyur Soeharto Coyudo MSc, dosen pembimbing saya, mengajarkan kepada saya tidak hanya tentang knowledge dan skill di lapangan, knowledge, pengetahuan, tapi juga attitude dan wisdom. Kearifan bagaimana menggunakan senjata ilmu pengetahuan dan skill itu untuk kearifan, bukan untuk nyari uang yang banyak, ya, tapi untuk menolong. Nah, jadi untuk generasi muda mungkin yang perlu ditanamkan itu adalah attitude and skill. Attitude dan wisdom. Tapi biasanya attitude dibarengi dengan awareness dulu, kesadarannya. Atau awareness dulu, kesadaran, lalu membentuk attitude, lalu membentuk wisdom. Nah, jadi saya optimis generasi muda kita ini maju ya. Rata-rata dunia itu kita nggak kalah lah ya. Nggak kalah, bahkan kadang-kadang lebih ya. Lebih sering juga lebih.
Iya Bu, nggak kerasa nih kita udah ngobrol 1 jam lebih nih. Saya mau tutup ini dengan pesan kepada generasi muda. Mungkin 3 hal yang harus dimiliki untuk generasi muda supaya Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai, Bu. 3 hal, generasi 3 muda. hal. Terus kembangkan diri. Jadi apa ya? Long life learning. Belajar dan belajar. Belajar sains dan teknologi itu penting. Termasuk social science ya, humaniora ya. Sains dan teknologi itu tidak hanya eksakta. Dengan revolusi 5.0 itu teknologi plus social engineering. Itu kita long life learning. Kemudian juga kembangkan kecerdasan itu tadi, kearifan kita. Karena teknologi yang maju, kalau tidak diimbangi dengan spiritual dan kearifan kita, itu rusak loh dunia ini. Dunia ini bisa rusak. Lingkungan juga rusak. Gitu loh. Perubahan iklim itu kan juga gara-gara teknologi yang dimanfaatkan tanpa kearifan. Yang merusak lingkungan. Itu. Jadi itu kalau kunci itu tentang long life learning dan juga kearifan dalam menerapkan kemajuan-kemajuan tadi ya. Dan yang satu lagi, yang ketiga adalah welas asih lah. Dengan musuh Anda pun Anda harus welas asih gitu loh ya. Apalagi bukan dengan musuh. Artinya kalau misalnya aku nih, misalnya saya menjadi pemimpin ya. Kan aku punya power nih, mentang-mentang aku punya power, aku seenaknya aja sama anak buahku. Juga nggak boleh. Sepintar apapun kita pemimpin. Nggak boleh. Jadi harus welas asih lah. Kalau kita nggak suka digituin, jangan gituin orang lain. Jadi tetap harus gotong royong, ya. Gotong royong itu bagian juga dari welas asih. Itu aja, nggak banyak-banyak. Jadi kuncinya itu ya, Prof. Belajar terus, jangan pernah berhenti belajar. Jadilah arif dan berempati. Prof. Rita, terima kasih. Teman-teman, itulah Geospektrum.